Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita ibadah online, pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, duduk dengan baik, dan berpakaian rapi. Siapa yang beribadah hari ini? Katakan dengan kuat, yes, yes, yes. Teman-teman, sebelum kita ibadah, kita harus berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan ibadah. Kita menunggu hadirat-Mu di sini ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani kita juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kakak-kakak dan teman-teman, selamat ibadah. Shalom pasukan. Shalom teman-teman. Teman-teman, siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Siap dong, Yesa udah siap belum? Sudah kak, teman-teman sudah siap? Yang sudah siap, ayo Yesa jung untuk sikap pasukan. Ayo kita jongkok, kita mau sikap pasukan. Oke, sama-sama hitung ya Yes. Oke. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman, tahu nggak kalau Tuhan itu selalu ada di tengah kita? Yang percaya katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sama-sama nyanyi lagu ini ya pasukan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi kita ulang lagu ini dari awal. Tuhan Allah besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi besar. Besar, besar, besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, masih semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan? Masih dong. Yang masih semangat, ayo kita nyanyikan lagu ini. Ayo kita nyanyikan lagu ini sambil tepuk tangan. Karena Roh Allah telah turun di atasku, ku jadi saksi, ku jadi saksi. Karena Roh Tuhan telah terbit di atasku, ku akan bangkit menjadi terang. Akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit. Ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Sambil tepuk tangan. Karena Roh Allah telah turun di atasku, ku jadi saksi, ku jadi saksi. Karena Roh Tuhan telah terbit di atasku, ku akan bangkit menjadi terang. Akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit.
ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Akulah garam dan terang dunia, kota yang ada di atas bukit. Ku jadi berkat, jadi saksi Tuhan, hingga nama Yesus yang dimuliakan, hingga nama Yesus yang dimuliakan, hingga nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Mama papa yang menemani juga boleh duduk yang manis. Sekarang kita mau memsiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih sikap yang terbaik. Oke, kita mulai ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sambil angkat tangan bilang, ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih lembut lagi kita ulangi lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekarang pasukan, karena doa ajak untuk menyembah Tuhan. Kasih kata-kata yang manis buat Tuhan. Ayo mulai sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Ku memuji. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Baik Tuhan. Oh, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Katakan pada jiwaku, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan pada jiwaku, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sambil bangkit berdiri, angkat tangan bilang bless the Lord. Bless the Lord. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Never before. Oh my
kita mau doa syafaat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar semua orang yang ada di bangsa Indonesia bisa selamat ya Tuhan dari virus ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah terkena COVID ya Tuhan. Biarkan mereka disembuhkan ya Tuhan. Berkati Ya. juga ya Tuhan untuk Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi Ya, ya Tuhan, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati ya Tuhan agar Amin. mereka bisa sehat selalu ya Tuhan. Dan berkati pemerintah-pemerintah yang membantu presiden-presiden amin. untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan agar mereka bisa menonton bangsa ini jadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau siapkan hati kami mau menyiapkan jiwa kami, pikiran kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan dijelaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam teman-teman, perkenalkan namaku Simeon. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus. Teman-teman, ada berapa ya murid-murid Tuhan Yesus? Ya, benar teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan beritakan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Sebelum aku lanjutkan, yuk kita buka ayatnya. Buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga menyampaikan lagi kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk menolong mereka menjadi saksi Tuhan ke seluruh dunia. Pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus yang seperti Tuhan Yesus janjikan. Pada saat itu, murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berani berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan pada saat itu, 3.000 orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Di sana, Petrus menyembuhkan orang yang bersakit lumpuh yang berada di depan gerbang Bait Allah. Sedangkan Yohanes memiliki penglihatan tentang akhir zaman dan menuliskannya pada suatu kitab yang bernama Wahyu. Matius juga adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dulunya adalah pemungut cukai. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Matius pergi memberitakan Injil ke Partia dan Ethiopia. Filipus juga salah satu murid Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Bahkan sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Andreas juga salah satu murid Tuhan Yesus. Andreas ada saat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Andreas juga memberitakan Injil ke Makedonia dan mati sebagai martir di Yunani. Yakobus
salah satu murid Tuhan Yesus, juga pergi ke Persia dan memberitakan Injil di sana. Murid-murid yang lain juga setelah dipenuhi Roh Kudus, murid-murid yang lain menjadi berani dan bersaksi ke bangsa-bangsa lain. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus juga. Dia memberitakan Injil di India dan mati sebagai martir di India. Teman-teman, apa yang bikin murid-murid Tuhan Yesus menjadi berani dan pergi bersaksi ke bangsa-bangsa lain? Yuk kita dengerin dari Kak Ana. Kak Ana silakan menceritakan ya. Shalom pasukan. Tadi kita sudah dengar teman kita bercerita tentang beberapa murid Tuhan Yesus yang dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Mereka pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk ceritain tentang Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan Yesus. Siapa yang tahu kenapa murid-murid bisa menjadi begitu berani untuk ceritain tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa lain? Siapa yang tahu? Iya benar, karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka terima kuasa untuk bersaksi. Dan Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain bisa juga percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Roh Kudus memenuhi hati mereka, memenuhi hidup mereka, mereka jadi berani, mereka jadi punya kuasa, mereka jadi punya keberanian untuk ceritain tentang Tuhan Yesus, beritakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat mereka terima kuasa Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi unstoppable. Apa sih artinya unstoppable? Unstoppable itu artinya tidak terhentikan atau tidak terbendung. Sepertinya aku udah pernah dengar deh Kak. Unstoppable itu, iya. Unstoppable itu kan bukannya itu tema Natal beberapa waktu yang lalu yang kita rayain ya? Iya benar. Unstoppable itu adalah tema Natal kita tahun lalu. Artinya tidak terhentikan. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka terima kuasa untuk jadi saksinya Tuhan. Mereka terima kuasa untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, yaitu memberitakan firman Tuhan ke seluruh bumi. Pada saat mereka terima Roh Kudus, mereka punya kuasa untuk jadi saksinya Tuhan. Bahkan mereka juga harus mengalami hal-hal yang tidak enak pada saat mereka pergi beritain firman Tuhan. Seperti Bapak Petrus, dia harus dipenjara karena ceritain firman Tuhan, karena cerita tentang Tuhan Yesus. Terus seperti Thomas, muridnya Tuhan Yesus, dia harus mati secara martir. Bahkan Yohanes, salah seorang muridnya Tuhan Yesus, dia harus diasingkan, dibuang ke Pulau Patmos. Tapi yang luar biasa, di Pulau Patmos dia dapat nubuatan dan menulis sebuah kitab yang kita kenal dengan nama Kitab Wahyu. Pada saat mereka terima kuasa Roh Kudus, mereka jadi tidak terhentikan, bahkan mereka memberitakan firman Tuhan dengan segala cara yang mereka bisa. Bahkan harus mengalami kesusahan, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga rindu setiap kita bisa ceritain firman Tuhan kepada orang lain. Gimana caranya Kak? Aku kan gak bisa pergi kemana-mana. Kan sekarang ada COVID, gak boleh main keluar. Sekarang Kak Ana tanya, siapa di sini yang punya gadget, punya HP? Pasti semua punya. Kalaupun gak punya, pasti mama papanya punya. Nah, kalau kalian punya HP, punya gadget, kalian bisa pakai itu untuk kirim firman Tuhan kepada teman-teman kalian. Kalau yang gak punya, bisa pinjam punya mama papa untuk kirimin firman Tuhan kepada teman-teman kalian.
Atau di sini siapa yang suka baca Bible everyday setiap hari, Bible everyday setiap hari yang dikirimin oleh kakak-kakak sekolah minggu? Nah, kalau kalian sudah baca Bible everyday setiap hari, kalian setelah kalian baca, bisa kalian kirim lagi kepada teman-teman kalian yang lain agar mereka juga bisa baca firman Tuhan secara berurutan. Nah, pasukan, pada saat kita terima kuasa Roh Kudus, kita jadi unstoppable, jadi tidak terhentikan untuk ceritain firman Tuhan, untuk ceritain tentang Tuhan Yesus. Tuhan ingin setiap kita bisa jadi saksinya Tuhan, untuk ceritain firman Tuhan kepada orang lain. Karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk bisa beritakan firman Tuhan kepada orang lain. Walaupun dalam kondisi yang terbatas seperti saat ini, tapi kita bisa pakai semua sarana yang ada pada kita, seperti HP, gadget kita, bahkan telepon kita, untuk kita sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Yuk sekarang sama-sama kita katakan sama-sama, aku mau jadi pasukan Tuhan yang unstoppable, yang berani sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Siapa yang mau jadi pasukan Tuhan yang unstoppable? Kalau kalian mau, sama-sama katakan amin. Ya, sekarang kalian bangkit berdiri. Setiap kita, setiap kita gak mudah untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi pasti kita bisa, karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, kita akan terima kuasa untuk jadi saksi. Kita akan terima kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa ceritain firman Tuhan kepada orang lain. Kalau kalian rindu untuk jadi pasukan Tuhan yang unstoppable, pasukan Tuhan yang tidak terhentikan untuk terus beritakan firman Tuhan kepada orang lain, angkat kedua tanganmu. Saat ini kita minta kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus terus pimpin, terus kuasai hidup kita. Dan Roh Kudus yang menaruhkan setiap perkataan di lidah bibir kita, agar kita mampu dan kita bisa untuk beritakan firman Tuhan kepada orang lain di sekitar kita, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Yuk, setiap kalian yang rindu untuk jadi pasukan Tuhan yang tidak terhentikan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalian minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan, katakan, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, agar aku mampu Tuhan, agar aku bisa ceritain firman-Mu, ceritain tentang Engkau kepada orang lain. Pakai hidupku agar aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang melalui hidupku, orang lain boleh mengenal Tuhan. Buat papa mama yang ada di rumah, arahkan tanganmu buat anak-anakmu. Doakan mereka agar mereka jadi pasukan Tuhan yang unstoppable, pasukan kesayangan Tuhan yang sungguh-sungguh berani menceritakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Ayo papa mama, arahkan tanganmu buat setiap anakmu. Tuhan, kami minta saat ini ya Tuhan, biar Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Kami minta Roh-Mu yang memimpin kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk punya keberanian
memberitakan firman-Mu. Di tengah keadaan yang tidak enak sekalipun, tolong kami ya Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus, terus ingatkan kami, terus mampukan kami untuk sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk sungguh-sungguh baca firman-Mu, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, sampai semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya saat ini, kami terima kuasa untuk menjadi saksi-Mu, kuasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiralah dabakana ya Rabbi, kasih kiralah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu, biar Roh Kudus memenuhi hidupmu. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat saat ini kami boleh dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus percaya, dan kami minta Tuhan saat ini biar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap pasukan Tuhan yang ada di rumah, bahkan mama papa yang ada di rumah. Engkau penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Mari Allah Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, mampukan kami, berikan kami keberanian untuk terus jadi saksi, untuk terus beritakan firman-Mu, untuk terus ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami, agar melalui hidup kami banyak orang boleh mengenal Tuhan, agar melalui hidup kami banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, biar Engkau terus yang ingatkan kami, Engkau terus yang menolong kami dan memberi kami keberanian untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang kami angkat kedua tangan kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari angkat tangannya pasukan Tuhan yang ada di rumah. Sama-sama kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat buat setiap kami, buat setiap pasukan Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang gagah perkasa melindungi, menyertai dan membimbing kami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hikmat kemampuan yang daripada-Mu. Dan kami terima segala yang terbaik yang dari Tuhan di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun yang baru, tahun yang penuh dengan sukacita dan kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ini waktunya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, sudah dengarkan firman Tuhan tadi tentang 12 murid Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau buat kreativitas tentang ini nih. Untuk bahan-bahannya ada spidol, pita, gunting, pensil, kertas konvert, dan satu kertas berwarna. Oke, sekarang kita langsung ke cara buatnya ya. Yang pertama, kita siapin dulu kertas konkornya yang berwarna putih. Kita bikin lambang bentuk kepala burungnya. Kayak gini ya pasukan, kakak udah bikin pola bentuk kepala burungnya. Baru setelah itu pasukan bikin 2 sayap bentuk burungnya di kertas koncord yang putih tadi. Kalau sudah, nanti bentuk polanya seperti gini ya pasukan. Nah, baru setelah itu pasukan ambil double tip, pasukan tempel di belakang pola burung tadi itu. Jadinya seperti kayak gini ya pasukan. Setelah itu kita ambil kertas berwarna dan pasukan bentuk pola love ya, ada 12. Nah, bentuknya jadinya kayak gini ya pasukan. Nanti pasukan bikin 12 bentuk love. Setelah itu pasukan ambil pita, pasukan potong, boleh panjang, boleh pendek, yang sesuai dengan bentuk burung yang pasukan buat. Jadi nanti bentuk love-nya kayak gini ya pasukan. Nanti di depannya itu ditulis 12 murid Tuhan Yesus dan juga diberi pita di belakangnya, dibentuk seperti tali seperti ini. Sayapnya, love-nya pasukan tempel di belakang sayapnya ya. Jadinya seperti ini pasukan. Kita tempel lagi. Nah, pasukan jadinya kayak gini nih bentuknya. Pasukan jangan lupa tambahin mata, hidung, dan juga kakinya. Pasukan tahu nggak sih kenapa kita buat kayak gini? Sama juga kayak 12 murid Tuhan Yesus yang kehidupannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan lupa buat ya pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Happy New Year kids! Tahun baru kita mulai dengan Spend Time with God. Jangan lupa ya, scan QR Code yang ada di bawah sini, lalu isi semua pertanyaan yang ada. Dan sampai jumpa di Spend Time with God. Bye!